kita materi perkuliahan kita ya, teknologi digital 2 SKS ya, di 100 menit. Materinya mulai dari bilangan, jadi kita nanti ada bilangan, mengenal bilangan biner, desimal, biner, oktal, sama heksadesimal ya. Kemudian penyandian, guna penyandian apa nanti kita bahas. Kemudian baru ke hardware-nya, gerbang logika. Kemudian gabungan dari gerbang logika bisa membuat rangkaian aritmatika yang akan digunakan nanti untuk perhitungan ya. Kemudian dari rangkaian tersebut bisa disederhanakan. Kemudian bab 6 multivibrator atau disebut flip-flop. Nah, aplikasinya ada 2 dari flip-flop nanti adalah counter atau pencacah atau register geser. Pecah juga terkait khusus ya register. Nah, itu nanti materi yang kita laksanakan selama 1 semester ini ya. Nah, buku ajarnya boleh apa saja nanti ya. Kalau ada yang ini akan lebih ini ya. Boleh di perpustakaan ada yang bahasa Indonesia cuman tahun lama ya. Itu nggak jauh beda itu ya. Digital system principle itu bahasa Inggris ya, ada dia bahasa Indonesia terjemahan ya, terjemahannya. Keluaran tapi dia dijadikan dua buku nggak salah ya. Erlangga nggak salah ya. Itu ada di pustaka. Nah, bisa dicari juga ya, buku e-booknya di internet. Boleh, bebas ya. Tapi kalau ada yang ini lebih bagus. Kalau nggak ada ya boleh. Nah, ini materinya kita ya. Nah, kemudian penilaiannya ya sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Bentar ya, ini masih muncul. Dengan kuliah lain ya, penilaian itu terdiri dari ada tugas yang bisa lebih dari 1 nanti ya, kemudian yang terstruktur UTS sama UAS yang besar ini ya, penilaiannya, kemudian kehadiran. Nah, kehadiran otomatis masuk dari portal ya. Ada beda ya, ada bedanya. Sebelum kita masuk ke bilangan, sebenarnya bilangan itu adalah simbol ya, simbol dari suatu nilai. Nah, di alat digital itu juga itu nanti simbol-simbol komputer juga disimbolkan. Sehingga pemrograman itu akan hardware itu akan mengenal. Yang nanti larinya ke bilangan binar ya nanti ya. Isi peralatan itu binar. Nah, cuman nanti dalam pemrograman ada bahasa tingkat tinggi yang dibuat seperti bahasa manusia, kemudian diinterpreter ya, diterjemahkan oleh compiler. Kalau bahasa tingkat rendah, dia adalah penulisannya ada bahasa apa ya, mendekati bahasa mesin. Itu bukan bahasa mesin, kalau awal itu bahasa mesin. Nah, ini dia, tidak ada sebenarnya dikumpulkan, ada pakai lidi segala macam itu ya. Yang ada seperti abakus, sempuah ya, dan batamiper, kemudian kalkulator Pascal dia udah agak terakhir nih ya, 19. Ini dia yang penemu awal-awal ya, kartu berlubang. Tapi dia fungsinya akhirnya kartu berlubang ini digunakan untuk komputer. Awalnya dia untuk mesin tenun ya, supaya dia seragam dan cepat. Nah, itu revolusi industri di Eropa gitu ya. Jadi mereka awal-awalnya. Nah, ini nanti ditiru untuk otomasi komputer nanti. Satu lubang, satu simbol, satu kartu menyimbolkan satu simbol ya. Gunanya nih, Jeffrey ini ya. Kemudian pabrik ini juga dari Inggris ya, matematikawan. Ini mewujudkan komputer pertama ya, menggunakan kartu berlubang yang dari itu tadi, jasad tadi ya. Dia hanya tadi ini hanya untuk untuk pola ya, mesin tenun. Nah, ternyata itu bisa nanti digunakan
kartu berlubang itu dengan komputer. Nah, di sini dia zaman kartu berlubang itu ya dia namanya untuk perhitungan dia tidak seperti, jangan bayangkan seperti komputer zaman sekarang ya, di khusus itu namanya komputer ya, komputer alat hitung komputer besar itu ya, cuma tidak ada listrik isinya ya. Jadi dia kartu berlubang, tidak ada penyimpanan. Jadi setiap kartu itu ada satu kode sendiri disusun. Jadi orang yang mengerjakan komputer tersebut harus mengerti pemrograman. Beda dengan komputer sekarang, sudah ada program aplikasi ya. Kalau zaman itu ya orang, jangan kan zaman sebelum tahun 60-an 70-an itu juga seperti itu. Orang yang punya komputer harus mengerti bahasa pemrograman. Karena dia untuk mengerjakan sesuatu bikin programnya dulu. Kalau sekarang programnya sudah jadi, tinggal aplikasinya saja, kita ngisi aja ya, atur-atur aja. Nah, jadi seperti ini dia. Ini awal. Kalau belum ada memori, misalkan dia kartu berlubang. Satu simbol, disusun kartu tersebut. Berdasarkan kode-kodenya, kemudian dia akan menghitung. Jadi kalau menghitung yang lain lagi, susun lagi yang baru. Tapi kalau menghitung dengan pokoknya rumus yang sama, data yang berbeda, itu sama ya. Nah, tapi kalau berbeda perhitungannya, ya ulang lagi, susun yang baru. Berbeda dengan kita sekarang ya. Nah, ini dia yang George Boole nanti persamaannya akan kepake ya di digital. Juga dengan sebelumnya dia juga Charles Babbage ini. Nah, George Boole, walaupun George Boole itu tidak menghasilkan seperti Charles itu ya, dia hanya berupa formula atau persamaan. Ya, ternyata ada persamaan-persamaan ya yang berbeda dia dengan persamaan desimal matematikanya ya, karena bilang dasarnya 2. Tidak semuanya sama, tapi ada yang sama ya, tapi tidak semuanya sama karena di desimal itu bilangan 10 ya. Tapi kalau logika itu hanya 2, sehingga dia muncul persamaan-persamaan baru yang berlaku untuk digital. Jangan dibawa ke matematika analog atau desimal, berbeda karena dia bilang dasar berbeda. Sehingga nanti dia dari persamaan George Boole bisa menyederhanakan. Di rangkaian yang kompleks itu bisa lebih sederhana. Artinya apa? Materinya lebih sedikit ya, tapi biayanya lebih murah, ukurannya lebih kecil, tapi hasilnya sama. Itu dia. Ini yang digunakan untuk perancangan komputer zaman sekarang. Penjelajaran setelah dirangkai, dirancang ya, bisa disederhanakan. Ini dia persamaan George Boole atau aljabar boolean nanti ya. Nah, aljabar boolean itu yang akan kita gunakan, yang akan kita pakai nanti setelah masuk gerbang logika. Sudah sebagai pengantarnya, karena kita langsung masuk ke bilangan ya. Ini bilangan ini bisa 2 kali pertemuan kita nanti kita buat ya. Biar agak ngerti. Nanti kalau setelah gerbang kita juga simulasikan dengan program yang sama dengan dasar elektronika ya kemarin ya, program multisim ya. Nah kalau digital dia tidak ada perbedaan teori, simulasi dan praktek. Kalau yang analog seperti dasar elektronika kemarin, nanti juga sekarang ada elektronika analog ya, semester 5 nanti ya semester analog bagian harus kuat ya. Nah itu dia ada perbedaan antara teori, simulasi dan praktek lapangannya itu bisa ada sedikit perbedaan. Tapi kalau digital itu persis sama, ya, persis sama. Nanti kalau ada perbedaan paling masalah nilai waktunya, hasilnya persis sama. Kalau dapatnya katakan desimalnya 15, teori 15, simulasi juga 15, praktek di labnya juga 15. Sekarang kita masuk ke bilangan. Ya. Yang biasa kita kenal itu adalah bilangan desimal nanti ya. Nah dari bilangan ini nanti kita akan bisa, karena ada bilangan peralatan digital itu tidak menggunakan desimal. Dia menggunakan binar, oktal, atau heksadesimal. Sebenarnya dia yang dipakai nanti binar. Tetapi biasanya untuk menulis programnya, softwarenya itu lebih disederhanakan dengan oktal atau heksadesimal. Sekarang itu oktal lebih jarang digunakan heksadesimal. Karena masih ada buku-buku yang menggunakan oktal yang kita pakai nanti. Tapi dalam prakteknya lebih banyak binar atau heksadesimal. Sedangkan bilangan dasar kita itu adalah desimal. Kita harus bisa nanti mengubah
bilangan desimal, binar, ataupun oktal. Jadi, untuk bilangan bulatnya, nah itu nanti akan saya ada di bagian belakang ya, nanti bagian akhir ininya nanti ada itu webnya, dan bisa juga menggunakan Excel. Cuman Excel benar dia terbatas ya, di bawah 600. Nanti saya ini kan ininya nanti ya. Jadi kita bisa menggunakan alat bantu seperti simulasi kan, simulasi. Nah, ini juga dia bisa menghitung menggunakan Excel, atau nanti menggunakan apa namanya, sebentar ya, ini dulu ya. Lewat web ya. Nah, cuman dia bilangan bilangan bulatnya ya, bukan bilangan pecahannya. Tapi akan hasilnya akan lebih cepat. Kalau di webnya itu untuk binarnya nggak ada batas juga. Beda dia dengan Excel. Nanti dua-duanya kita coba. Kita coba nanti itunya. Jadi bisa kita menggunakan apa namanya, software bantuan ya. Nah, tapi kita harus tahu datangnya dari mana, karena nanti software itu dia bisa salah ya kalau kita salah inputnya. Jadi tidak selamanya apa yang dimunculkan software itu adalah suatu kebenaran gitu. Juga waktu kamu ukur di lab bisa salah sambung, kita nanti bisa salah ya, simulasi ya. Makanya kita harus tahu, oh ini kayaknya nggak mungkin nih, kita hitung, oh iya ada yang salah. Itu gunanya kita secara teoritis kita harus mengetahui. Nah, kalau kita tidak mengetahui teori, apapun keluaran dari software itu kita anggap suatu kebenaran. Walaupun kita salah inputnya, tapi salah outputnya kan. Karena dia komputer itu akan memproses apa yang dimasukkan. Nah, jika kita salah, dia juga akan salah. Nah, maka kita harus tahu teorinya. Maka di sini kita nanti akan belajar gimana menghitung secara manual. Nah, kalau nanti untuk dalam penggunaannya kalian ya bisa menggunakan software itu. Tapi kita sudah tahu batas-batasnya. Oh, ini salah nih. Nggak mungkin begini gitu ya. Nanti juga aritmatika nanti ya, perhitungan, menjumlah, mengurang, atau mengalihkan, membagi. Jadi kalau hardware-nya kita hanya menjumlah dan mengurang. Nah, yang kita kenal ini bilangan desimal 0 sampai 9. Dia ada 10 bilangannya, 0. Sedangkan peralatan digital dia tidak, dalam prosesnya dia ya, kalau hasilnya ya bisa tampilkan, mau ditampilkan hasil desimal bisa, cuma proses di dalamnya dia tidak menggunakan bilangan desimal. Walaupun nanti dalam program bahasa tingkat tinggi tapi ya, kita bisa menggunakan bahasa tingkat rendah, ada beberapa juga bisa kita menggunakan. Jadi bilangannya 0 sampai 9. Nah, sedangkan peralatan-peralatan digital dia menggunakan bilangan dasar 2 atau nanti 16 kan. Sebentar ya, saya ada telepon sebentar ya.
Lanjutkan ya. Apa aja ada. Ini karena ada yang berbeda, sama juga dengan mata uang gitu ya. Mata uang $1.000 tidak sama dengan Rp1.000. Berarti ada konversi kan. 1.000 euro tidak sama dengan 1.000 yen Jepang gitu ya. Berbeda. Konversi sama juga dengan bilangan ini. 10 desimal tidak sama dengan 10 heksa. Tidak sama dengan 10 dinar atau tidak sama dengan 10 oktal gitu ya. Nah, makanya jika ada dua dasarnya yang berbeda ya, dua yang berbeda ya, tapi harus dikonversi. Nah, ini yang kita konversi nanti. Kalau bilangan desimal kita udah hafal. Nah, tapi bilangan yang digunakan oleh peralatan digital itu dia adalah bilang dasarnya binar sebenarnya. Nah, yang heksa itu oktal adalah untuk menyingkat binar, karena nanti jika bilangan itu besar dengan binar itu dia terlalu panjang. Nah, sehingga disingkat nanti dengan heksa atau oktal. Tapi kebanyakan heksa di pemrograman itu ya, hardware. Prosesor itu menggunakan heksa. Walaupun dia bisa juga dengan desimal ya. Ini bisa kita dengan perhitungan nanti itunya ya. Nanti saya tampilkan. Kita konversi dulu. Nah, setiap bilangan itu sama ya tadi, adalah simbol angka 1 itu adalah simbol dari 1. Angka 2 simbol dari, berarti isinya 2 gitu ya, dan simbolkan. Itu disetujui ya, semua orang sama. Sama juga simbol lalu lintas umpamanya P yang merah itu ya di garis itu berarti dilarang parkir gitu kan. Nah, kalau S garis merah miring itu berarti dilarang berhenti gitu ya. Stop itu ya. Nah, seperti itu dia kan. Nah, ini juga angka 1 tadi, itu udah sepakatan bahwa simbolnya seperti ini, ya, 0 dan seterusnya. Nah, bilangan desimal tersebut, ya, dia bisa terdiri dari lebih dari 1 digit, ya. Kalau 1 digit ya bisa dia 0, bisa 1 sampai 9, ya. Tapi kalau digitnya lebih dari 1, berarti dia 0 tidak boleh duluan. Tidak boleh 01 kalau bulat-bulat ya, pakai kecil pakai koma, berarti dia pecahan ya. 01 nggak ada, atau 007 nggak ada ya. Berarti dia bilangan pertamanya kalau lebih dari 1 digit, berarti dia bilangan pertamanya minimal angka 1 atau 2 sampai 9 ya. Baru angka 0 yang kedua maksimal. Contohnya 2005. Tidak boleh 0205, ada gunanya 0 di depan ya. Berarti dia nolnya angka kedua dari kiri. Nah, jika lebih dari 1 digit, ini ada disebut bilangannya most significant dan less significant. Yang disebut most significant adalah paling kiri. Kalau bilangan itu yang paling besar adalah ke kiri ya. Makin ke kiri dia paling besar. Paling ke kanan dia disebut less significant, paling kecil. Makin ke kanan makin kecil. Itu juga dengan jika ada pecahan nanti. Ini kedua ada angka 0. Nah, kalau butuh angka 0 ya hasilnya 0, tapi dia derajatnya berbeda. Antara 0 yang kedua dari kanan dan ketiga dari kanan itu berbeda. Nanti kalau dia angka selain 0 baru terasa. Nah, tapi ini betul-betul 0, oh ini nggak ada nilainya, dihapus saja, tidak bisa ya. Kalau dihapus dia menjadi 25, dari 2000 menjadi 2005 menjadi 25 kan, tidak bisa. Karena dia punya derajat sendiri, tidak boleh dihilangkan nolnya, kecuali nolnya di depan paling depan ya, boleh dihilangkan. 0 2005 dihilangkan juga sama. Dimasukin juga nggak ada bedanya. Makanya 0 di depan, angka selain itu dia tidak. Putus tadi ini ya. Lanjutkan lagi. Jadi besarannya seperti ini dia sebenarnya. Bilangan yang tadi itu ya. (2005) itu bilangan dasarnya 10 ya, karena desimal tadi. Karena nanti 2005 itu
bukan hanya kalau ditulis itu ya nggak dikasih besaran, dia bisa bilangan oktal, bisa bilangan heksadesimal. Ya, karena nanti oktal juga sampai 5 juga ada, heksa apalagi. Jadi ini disebut desimal, nanti harus ditulis di belakangnya itu dalam kurung dia 10 gitu ya. Jadi dia sebenarnya adalah 5 dikali bilangan dasarnya. Jadi bilangan paling kecil, ya, paling kanan itu ya, untuk bilangan bulat dulu ya, paling kanan, itu dia dikali dengan 10 pangkat 0. Bagian keduanya 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Jadi sehingga ini kan 4 digit ya, berarti bilangan terbesarnya adalah dikali 10 pangkat 4 dikurang 1, n kurang 1 dia ya. Jadi kalau dia 4 digit, berarti dia yang terbesarnya 10 pangkat 3. Kalau di 7 digit, berarti yang sebesarnya 10 pangkat 6. Dan seterusnya. Karena dimulai, yang terkecilnya mulai 10 pangkat 0. Tinggal ditambah. Jawabannya ini 2 kali 1000, 2000, ini 0, kalau ini 0, ini 5. Gitu ya. Nah, kalau bilangan pecahan, nah, karena pangkat 0-nya sudah dipakai oleh bilangan bulat, maka pecahannya mulai dari min 1. Sini dia. 0 nggak dihitung ya, dari pecahannya ya. Pecahannya kan ini. Nah, 1 dikali 10 pangkat min 1. 2 dikali 10 min 2. 5 dikali 10 min 3 dan seterusnya. Jadi pangkat minnya persis. Jika 3 digit yang terkecilnya berarti ke kanan terkecil bukan terbesar ya. Kalau ini ke kiri terbesar gitu ya. Terkecilnya minusnya sama dengan. Kalau 3 digit ya min 3. Kalau 5 digit yang kecilnya min 5. Sedangkan kalau bulatnya tidak dikurangi 1 karena dia mulai dari yang bulan terkecilnya 10 pangkat 0. Yang terbesarnya berarti dikurangi 1. Kadang kan yang pecahan tidak. Nah, ini nanti untuk konversi dari bilangan ini nanti dia gunakan ini desimal ya. Nah, kemudian ada bilangan kedua. Nah, ini yang bilangan yang digunakan oleh peralatan digital. Peralatan digital ya, utamanya komputer digital itu komputer ya. Dia hanya mengenal 2 bilangan, 0 dan 1. Jadi kalau ada 2005 tadi, ya, itu tidak mungkin ini bilangan binar. Karena binar tidak ada angka 2, apalagi angka 5 ya. Kedua aja nggak ada, apalagi angka 5, ini nggak mungkin. Tapi ada bilangan lain, bukan satu-satunya desimal ini. 0,125 juga, ini tidak mungkin binar. Satunya ada, cuman 2-nya nggak ada. Nah, bilangan lain kita karena baru 2 ya, kita anggap 0 dan 1 dulu. Bilangan lain nanti. Sama dia. Itu konversinya. 1010, nah ini kan bisa desimal juga. 1010 gitu ya kalau desimal. Nanti kalau bilangan lebih dari 1 nanti dikasih tanda ya. Tapi di sini binar. Jadi 1010 bisa semua bilangan. Bisa bilang binar, bisa bilang desimal, bisa bilang oktal, bilang heksa. Tetapi 2005 itu hanya bilangan desimal, oktal, sama heksa. Tapi kalau lebih dari 7, berarti dia bilang desimal atau heksadesimal. Tapi kalau lebih dari 9, berarti dia hanya heksadesimal. Ini kalau ini bisa semuanya nih. Nah, ini penulisannya dalam desimal, ada binar dulu. Jadi kalau desimalnya berapa nih? 10. Nah, 10 itu ada ini sebenarnya konversi bilangan desimal ya. Binar desimal. Sama kan? Bilangan dasarnya 2. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ada 4 digit, dia maksimalnya pangkat 3. Kalau bulat, kalau pecahnya nanti baru sama ya, minnya. Jadi 0 dikali 2 pangkat 0, ya 1 kali 0, 0. 1 dikali 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, 2, 1. 2 pangkat 2, 4, dikali 0 ya 0. 2 pangkat 3, 8 ya. Jadi 8 ditambah dengan 2, yang hanya 0 ya. Nah, itu bilangan konversinya nanti. Nah, kalau bilangan pecahannya ya sama dengan tadi, dia yang setelah komanya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kalau 3 digit ya maksimalnya juga min 3. Kalau 5 digit ya maksimalnya juga min 5. Tapi kalau bulat 4 digit ya maksimalnya 3. 7 digit maksimalnya 6. 8 digit maksimalnya 7. Karena dia mulai dari 0. Tuh. Sekarang sudah 2 kita punya bilangan. Bilangan binar dan bilangan desimal. Jadi kita harus bisa mengkonversi. Seperti tadi 2005 berapa desimalnya? Atau 1010 berapa binarnya? Desimalnya apa kan? Nah, 2005 contohnya. 83. Nah, makanya karena ada 2 bilangan lebih dari 1, ini ditandain. 83
desimal, berapa binarnya. Ini nggak boleh 2 di sini, karena dia binar hanya 1, 0 ya. Makanya nanti ada bilangan lain yang angka 8. Maka ini desimal, berapa binarnya. Nah, kalau mengkonversi bilangan dari desimal ke bilangan apa saja, kita bagi dengan bilangan dasarnya. Tapi pembagi bilangan bulat ya, tidak ada koma-koma. Jadi bulatnya pasti dia nanti kalau tidak ada koma-koma berarti dia ada sisanya ya, bisa ada sisa. Walaupun tidak ada sisa tetap ditulis. Berarti sisanya 0 ya. Contohnya ini 83. Ya, dibagi 2, dapatnya 41. 41 kali 2 baru 82. Nah, berarti dia ada sisa 1. Nah, sisanya inilah yang akan menjadi bilangan binarnya. Kan? 83 kita bagi 2 dapatnya 41. Sisanya 1. Kenapa? 41 dikali 2 82 bukan, nggak sama 83, sisa 1. Jadi jika ini masih lebih besar dari besar atau sama dengan 2, dibagi terus sampai dikecil daripada 2. Hasil ini ya. Nah, ini masih besar daripada 2 kan, 41 besar dari 2. 41 dibagi 2 dapatnya 20. Bilang bulat ya. 20 kali 2 baru 40, sisa lagi 1. Ini 20 dibagi 2 dapatnya 10 karena masih lebih besar dari 2 ya. Nah, tidak ada sisa. Jangan ditulis, tetap ditulis 0 ya. Jadi sisanya 0, jangan dibiarkan. Jadi tetap ditulis 0. Kemudian 10 masih lebih besar daripada 2, dibagi lagi. 10 dibagi 2, 5. Habis kan? 5 kali 2, 10. Ya, tidak ada sisa, tulis 0. Kemudian 5 masih besar daripada 2, dibagi lagi. 5 dibagi 2, dapatnya 2. 2 kali 2, 4. Sisanya 1. Kemudian ini masih ya besar atau sama tadi ya dengan 2. Ya, harus lebih kecil dari 2. Karena masih 2. 2 dibagi 2, dapatnya 1. Sisanya 0. Nah, ini yang biasanya sering lupa kalau orang konversi. Yang 0 terakhir. 2 bagi 2, 1, ini lupa sisanya. Sisanya tidak boleh lupa. Ya. Nah, nilai terakhir ini pasti 1. Apapun bilangan desimalnya dikonversi ke binar pasti 1. Tetapi yang lainnya tergantung. Bisa 0, bisa 1. Ya. Kalau ini bisa 0, bisa 1. Bisa 0, bisa 1. Tetapi yang terakhir ini, yang di paling bawah, ini pasti 1. Yang lainnya tergantung. Kalau ini bulat, ini 0. 80 tadi kan bulat 0, 40 0, 0 semua gitu kan. 82 umpamanya tadi kan, ini 0. 80 banyak. 0, 40 dia 40 0. 0 0 baru di sini 1. Tapi kalau ini pasti 1 apapun bilangannya. Nanti bisa kita lihat komparasi. Nah, bilangan binarnya adalah bukan dari atas ke bawah ya, berarti dia ini. Karena kalau dari atas ke bawah ini bisa 0 nanti. Nah, ini dia dari bawah ke atas. Yang terakhir dia nilai terakhir itu, ini jangan lupa ya. 2 dibagi 2 dapatnya 1, jangan lupa sisanya. Nah, ini yang buat bisa nanti. Kalau nggak salah, jadi bilangannya ke atas, dari bawah ke atas. Itulah dia bilangan binarnya. 1 0 1 0 0 1 1. Kalau kita konversi dia seperti 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 0, 1 dikali 2 pangkat 1, 0 dikali 2 pangkat 2, 0 dikali tambah ini semua dapat ini nanti. Kalau ini pasti dia pas. Kalau bilangan bulat ya. Kalau pecahan nanti baru dia bisa tidak sama di konversi balik. Karena dia ada tidak selamanya bisa dihabis. Bilangannya. Nah, kalau pecahan gimana? Jangan dibagi 2. Nah, ini pecahan hanya secara manual bisa kita hitung ya. Secara Excel ataupun nanti secara online itu juga bisa pecahan. Biasanya 0 terus kalau pecahan. Pecahan jangan dibagi 2 kalau orangnya lebih kecil daripada 1. Di sini aja udah 1 udah berhenti kan? Nah, ini 0 berarti dia dikali 2. Dikali bilangan dasarnya ya. 0,625 jangan bagi 2 ya. Jadi dia masih 3 berapa tuh 3125 koma ya, 5 ya. Nah, dikali 2, nah dia bisa ada bawaan, artinya apa? Lebih besar daripada 1 ya. Atau tidak. Nah, karena 1, ini dapatnya 1,25, berarti dia lebih besar daripada 1. Angka 1-nya diambil jadi bawaan. Sisanya ini. Karena sisanya masih pecahan, dihitung lagi. Sampai nanti dapat bilang bulat atau berulang gitu ya. Itu pecahan, kalau kecil 1 ulang lagi. Itu bawaan 1 ya. 0,25 dikali 2 dapatnya 0,5. 0,5 kecil. Ya. Berarti bawahnya nggak ada, tetap ditulis ya. Jangan lupa, oh ini kan nggak ada 1-nya, tetap 0. Sama juga nih tadi. Sisanya 0 tetap ditulis. Bawahnya nggak ada, 0.
dia 0,5. Ini habis kebetulan ya. 0,5 kali 2. Pada 1 udah berhenti sampai sini 1. Bawahnya apa 1. Nah, ini dia dari atas ke bawah ini kebetulan sama ya. Tapi nanti kalau ada bilangan yang lain tidak bisa bolak-balik. Jadi dia kalau bilangan pecahannya dia diambil dari atas ke bawah. Jadi 0, nah karena dia kecil daripada 1 ya, 0, baru dia 0,101. Kebetulan angkanya sama ya, 0 di tengah. 0,101 gitu ya. Nah, yang pecahnya tidak selamanya kalau kita konversi ini balik ke sini. Tidak selama. Kalau ini kebetulan jika dia hasil sisanya jadi bilangan bulat, kalau ini hanya bilangannya 1 ya, dia pasti dikonversi balik nanti di sama. Tapi kalau tidak, dia ada pendekatan. Nah, contohnya nih nanti yang tidak habis 0,85. Bilangan desimalnya berapa? Binarnya. 0,85 dikali 2 1,7 bawaan 1. Misalnya 0,7. 0,7 kali 2 1,4 bawaan 1. 0,4 kali 2 0,8 sisa 0. 0,4 kali 2 1,6 sisa 1 bawaan 1 ya. 0,6 kali 2 1,2 sisa 1. 0,2 kali 2 0,4 sisa 0. Ini dikembali lagi. Ini lihat. 0,8 ini 0,8 lagi. 1,6 1,6 lagi. Tapi ini karena 0 maka kita lanjutkan. Kalau ini udah 1 ini udah kita berhentikan ya. 0,8 1 pendapatnya ya. Ini 1 udah berhenti. Ini karena 0 ya kita lanjutkan sampai 1. Enggak ada gunanya kita berhenti sampai di sini. Mending berhenti 1,2 ya, sama aja. Karena 0 di belakang koma nilainya sama. Nah, ini berulang. Kalau berulang kita hentikan. Kecuali disuruh, ini baru berapa digit ya? 6, 10, 15 digit ya, ulang terus sampai 15. Tapi kalau udah seperti ini udah berulang. 0,8 sepi 0,8 pasti 1,6 lagi kan? 1,6 1,2 lagi, 1,2 0,4 lagi, 0,8 lagi, berulang aja. Jadi nilainya kita potong. Nah, karena dia dipotong, nilai ini jika kita konversi tidak persis sama dengan ini, tapi pembulatan. 0,8499 berapa dia nanti ya? Nanti kita lihat, kita hitung ya. Tidak mungkin dia sama. Karena dia tidak berakhir dengan angka 1 di sininya. Ini masih 0,6. Balik lagi dia 0,2, 0,2, 0,4, 0,4 gitu aja terus. Jadi untuk pecahan tidak selamanya habis. Ya. Nah, bisa kita potong kalau udah pulang udah potong aja sampai di sini. Tapi dia sampai angka 1-nya ya. Jangan 0, ini udah 0,8 ada kan? Ini 0. Jangan, nggak ada gunanya. Berhenti 0,4 juga nggak ada gunanya. Nah, mending berhenti di sini aja. Nah, ini kan belum ketahuan 0,2 baru kan? 0,4. Nah, baru kelihatan di sini. Jadi kita hentikan. Oke ya. Nah, gimana kalau dia ada bulat dan pecahannya? Ada bulat, ada pecahannya juga. Ya, ada bulat, ada pecahannya juga. Tidak bisa dibagi 2 atau kali 2, masing-masing sendiri. Bilangan bulatnya dibagi 2, bilangan pecahannya dikali 2. Ya, kalau ada dia bilangannya ada bulat dan pecahannya, tidak boleh langsung dibagi 2, bagi 2 atau dikali 2 kali 2 kali 2. Masing-masingnya terpisah. Nah, itu makanya konversi dari desimal ke bilangan apa saja itu memang paling susah. Panjang ini ya. Tapi kalau konversinya kebalikannya ke desimal itu paling mudah. Nah, jadi 21-nya kita bagi-bagi 2. 21 bagi 2 dapat 10, sisanya 1. 10 bagi 2 dapat 5, sisanya 0. 5 bagi 2 dapatnya 2, sisanya 1. 2 dibagi 2 dapatnya 1, sisanya 0. Dapatnya 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, 0,6-nya juga dikali 2, jangan bagi 2. Nah, sendiri dia 0,6-nya sendiri. 0,6 kali 2 1,2 sisa 1. 0,2 kali 2 0,4 sisa 0. 0,4 kali 2 0,8 sisa 0. 0,8 kali 2 1,6 sisa 1. 1,6 kali 2 1,2. Ini sebenarnya udah berhenti bisa di sini nih. 1,2 lagi kan? Karena ini kita tulisin dulu ya, sama kan? 0,4 0,8 ini kan 0,8. Tapi karena 0 kita lanjutin sampai dia 1 ya. Nah, ini kalau diulang lagi ya 1,6 kembali lagi 1,2. Ini berulang lagi kita hentikan. Berulang. Kita sampai sini udah sama 0,4 ya. Tapi karena 0 kita lanjutkan sampai dia ketemu 1 ya. Ini berarti di sini sama dengan berarti 0,2. Nah, ini baru dia. Baru kita gabung, tapi ingat waktu digabungnya nolnya yang pecahan jangan ditulis lagi ya. Depannya 0,1001100. Yang bulatnya 10101. Nah, hasilnya yang 0 di pecahan jangan ditulis karena sudah digantikan oleh angka 1 sini. Jadi dapatnya 1010 tetap
Kemudian yang pecahnya mulai dari komanya. Nah, ini tidak dimasuk ya. Dia digabung depannya seperti itu. Ya. Nah, satu di depannya kan 0, nah, ininya sudah dipecah. Kecuali dia hanya pecahnya saja. Nah, seperti itu dia kalau bulat dan pecahan. Bulatnya sendiri, pecahnya sendiri. Bulatnya dibagi-bagi 2 sampai ketemu nilai 1 terakhir. Kalau pecahnya itu tergantung. Bisa habis, bisa dia berulang. Kalau berulangnya sampai dia yang berulangnya angka satunya ya. Jangan berulang pada saat 0. Ini dia berulang nih 0, 0,4, 0,4. 0,8 juga, tapi 0 nggak ada gunanya. Kita sampai ketemu 1. Kecuali disebutin, udah 4 angka di belakang koma, ya udah sampai sini kita berhenti ya. Angka belakang koma. Tapi kalau nggak disebutkan, kita berhenti pada pengulangan yang bawaannya 1. Ini 0,4, ulang 0 ya, jangan terus. 0,8 masih 0, tapi 1,6 udah, satu udah. Karena 1, nanti 1,2 lagi, 1,2, 0,4 lagi, 0,4, 0,8 lagi, 0,8, 0,6 lagi, 0,6 kembali lagi sini kan, bolak balik aja, nggak ada habis. Nah, itu seperti kita membagi 10 bagi 3, 3,333 terus kan. Kita bilangan desimal, kalau pecahnya ya 3,3 kan, base dia. Tapi kalau bilang desimal 3,3333. Ya. Nah, kebalikannya gimana? Itu yang kita bahas tadi. Jadi kalau kebalikannya, mau dia pecahan, mau dia bulat, bisa dihitung sekaligus. Nah, kita hitung dulu yang pecahan apa dulu ya, yang bulat aja dulu. 0 dikali 2 pangkat 1, 0. 2 pangkat 0. Ditambah 1 kali 2 pangkat 1. Ditambah yang ketiganya dari kanan, 1 kali 2 pangkat 2. 0 dikali 2 pangkat 3. 1 dikali 2 pangkat 4. Kita jumlah. Ini 22. Dan pecahnya sama. 1 dikali 2 pangkat min 1, 0 dikali 2 pangkat min 2, 1 dikali 2 pangkat min 3. 3, kalau ini 5, 4 maksimalnya. Kalau gabungan, ya udah langsung sekaligus juga. Nggak usah, pecahnya dulu, bulatnya dulu, pecahan nggak, langsung aja. Kecuali dari desimal ya. Kalau desimal, mau bilang apa saja, ya 2 cara kalau ada pecahan dan bulat. Nah, mulai ingat komanya di sini. Oh, di sini. Berarti dia 1 dikali 2 pangkat 0 nih. 0 dikali 2 pangkat 1. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 2. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 3. Ada 4 kan? 5 pangkat 3. Nah, ini ingat 1. Nah, setelah 2 pangkat adalah 1, 2, min 1. 1 dikali 2 pangkat min 2. 0 dikali 2 pangkat min 3. Yang terakhir 1, 2. Nah, dijumlah. Jumlah berapa? Ini adalah 1/2. Ini 1/4. Ini 0 udah 0. 1/8 ya. Ini 1/16. Nah, dijumlah. Katanya bulat dan pecahan. Nah, sekarang kita coba ke ininya. Excel di mana? Nah, gitu ya. Excel. Di bagian bawahnya ini tadi, saya tampilkan dulu ya. Sudah saya tulis. Bawah paling bawah ya. Kita satu-satu dulu. Di sini dia ada binar, ada desimal, ada konversi dari desimal ke binar. Ya. Ini dia konversi. Yang di atas konversi binar desimal ke binar. Ini A-nya bilangannya ya. Bilangan karena dia desimal berarti ini desimal. Kalau konversi binar ke desimal ini binar. Kemudian konversi dari desimal ke oktal nanti. Nanti ini yang 2 di atas dulu ya. Gitu ya. Next to bin. To-nya di angka 2 ya. Nah, ya ini simpan desimal karena bahasa Inggris tapi ya. Ini binar. Nanti oktal juga gitu. Oke, bahasa Inggris. Nah, ini kita gunakan. Atau kita gunakan lewat web. Nih yang lewat web. Nah, terserah. Kalau yang tapi diingat ini bilang bulat ya, yang bacanya nggak bisa. Kita coba pakai Excel dulu. Kalau di Excel dia terbatas, batas dia. Ini saya desimal dulu ya, desimal. Kemudian ini binarnya ya. Jadi kita balik dari binar ini ke desimal lagi, sama nggak gitu ya. Nah, ini saya lompat 55 aja ya dari 0.
supaya nggak terlalu panjang. Lihat sampai 600 saja nanti dia sudah mentok. Stepnya 55 ya, dan kalau panjang. 600 nanti 600 sel. Kalau 5 kan lebih bagi 5, 600 bagi 5 300 kira-kira ya. 600 ya. Nah, 120 ya. Nah, jadi dia itunya sama dengan dulu sini ya. Dengan kita kan desimal, dek. Tu-nya, nah ini muncul sini nih. Dek apa? Dek to bin. Bisa saja untuk karena kita pakai sel nanti. Bin, binar. Desimal ke binar. Saya nggak tulis 0 ya, kalau 0 nanti nggak bisa di-copy, saya ambil selnya. Artinya adalah A2-nya tuh 0. Nanti kalau di bawah dia 5, di bawah lagi 10 gitu ya. Nah, ya, bisa copy. Lihat nanti, dia tidak di bawah 500 dia jadi error. Nah, ini kan sudah dapat. Saya taruh belakangnya ya biar ininya lebih. Nah, lihat yang di bawah itu kan dia sudah ini ya. 0 kan? 0 ya, 0 ya. 5 ya, 101. 10, 30, 101. Nih, terus gitu ya. Nah, tapi dia di bawah ini nanti di Excel dia ada batasnya. Lihat, nanti kita kalau gini mana kalau kita online kita gunakan online sampai 510. Yang ke 11 masih masuk tadi ya. Ini karena lompat 15 kan. Yang sudah dia 510 udah error. Nah, gimana kalau kita maunya 3000 bilangannya gimana? Kalau kita nggak bisa pakai ini. Nah, ini kita kembalikan dulu ya ini dulu. Gimana kalau konversi dari binarnya ke desimal? Sama juga dengan tadi. Kalau tadi ininya dec to bin. Kalau sini berarti dia bin to dec. Nah, dengan dulu ya. Bin, binar, kita ke binar. Itu angka 2 ya. Ke desimal, dec. Nah, ini yang ini sambil. Nah, hasilnya akan sama dengan yang sebelah nanti ya. Tapi kalau yang ini ada yang error ya, di sini juga error dia. Kalau ini berapa saja bisa. Oh, dia error ya. Sampai sini dia. Cuma berapa digit dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ya, 9 digit. Binar bisa dia. Kalau saya coba sini bawahnya 10 ya. 1, 0, 1, 2, 4, 5, 6 ya, 7, 8, 10. Error deh. Kita nggak mau. Ya, sanggupnya sampai 500. 500 berapa tadi tuh? Ya. Nah, waktu itu kan nanti yang pakai aplikasi web. Sama, bilang bulat. Nanti bilang pecahannya juga nggak ada ya. Yang pecahan itu pasal kita manual. Nah, ini nggak bisa dia. Ini kan dia 2 deh. Dia 2. Nggak bisa. Karena sampai di sini cuma. Dia lewat sedikit ya, 11 apa dulu ini ya. 10 lah. Nggak bisa. Ini kalau kita hitung lagi, 0 dikali 2 pangkat 0, pangkat 1, terus dapat ini. Nah, gimana kalau yang software tadi ya, web. Ya. Nah, yang web tadi, yang sudah ada juga di sini tadi ya, saya tampilkan dulu ya. Ya. Bisa yang lain ya, ini salah satu saja nih webnya yang saya ambil. Banyak ya web-web yang koperasi. Converse Word. Nah, ini macam-macam yang angka nanti ya. Macam-macam. Bukan hanya angka saja, macam-macam. Nah, sudah saya ini kan. Tapi kamu tetap harus tahu. Ya, ini dia. Koperasi.
Sebentar ya. Nah, karena itu. Cepat. Nah nih, tadi dari desimal dulu ya. Coba ini desimal. Saya gedein dikit supaya kelihatan. Ini gede nih. 200%. Ya, saya jadikan. Ini bisa macam-macam ya bilangannya ya. Sebinar, semacam nih. Oktal di sini desimal, bukan desimal. Tampilannya juga ini ada angka Arab, angka Romawi terbatas nanti ya. Bahasanya juga. Nah, kita desimal dulu ya. Desimal ke binar ya di sini ya, binar. Ini baru kita balik. Ambil contoh kita tadi. Bentar saya tampilkan dulu supaya dia sama 83 yang pertama tadi ya. Tapi ingat bilangan bulat saja ya. Nah, ini ya. Jadi dia tidak bisa bilangan pecahan. Excel juga sama. Jadi kalau pecah gimana terpaksa kita hitung manual. Mulai berapa tadi? 83 dulu ya, contohnya ya. 83. Ya. Itu baru kita ambil bilangan lain. Nah, 83 desimal. Kita jalankan di sini ya. Tujuannya binar. Ini desimal ke binar. Bilangan bulat. Nah, ini kan tadi kan 10 1. Terakhirnya 1 kan. 83-nya ini 42. Ya kan? 21 ini 10, ya kan? Terusnya. Ada ini kan. Nah, benar nggak? Bilangan ini dapatnya 83. Saya konversi balik. Dari binar ke desimal. Nah, copy tadi ya. Binar. Yang tujuannya desimal. Desimal. 10 11 10 10011 ya. Copy paste tadi ya. Jadi kan benar kan 83 dia. Tadi kan 83 dapat ini. Sekarang ini kita balik, harusnya sama ya. 83 ya. Ini 83 tuh angka Romawi seperti ini. Yang Arab. Jadi ya. Nah, bilangan lain umpamanya. Kita kembalikan dulu desimal ya. Nah, tadi kan 500. Ya 500 tadi kan hanya 510 ya tadi ya. Kita buat dulu 510. Bisa, tetap bisa ya. Tapi di atas 510 gimana? Nah, tadi kan ini 510 tadi kan maksimalnya di Excel ya. Webinarnya. 10 dapat 110 tadi kan. Saya jadikan ini 5.100. Kalinya jauh nih ya. Tetap bisa. 65.000. Ini Romawinya, ini Arab. Nah, ini Romawi ada batas nanti ya. 65.000. Tetap. 165.000. Nah, tetap bisa. Ini masih ada Romawi. 2.165.000. Tetap berapa? Ini Romawinya masih ada. Nah, berapa bentuknya? 12 juta. 32 juta. 165.000. Nah, Romawi nggak ada lagi. Arab terus ya. Romawi ada batasnya karena dia huruf ya. Huruf ya. Tok dia. 30 juta nggak. Nah, ini nggak ada batasnya. Nah, tapi bilangan bulat. Gimana tadi pecahan Bapak kan? Nah, ini pecahan Bapak tadi dia kan pakai ini desimal, pakai koma ya. Bamaknya 0,625 desimal. Tetap benar. Tetap 0 dengan itu. Karena dia nggak bisa ya. Oh, ininya karena titik itu Pak. Jadi titik gimana? Nah, jadi titik sama aja ya.
Kenapa? Karena dia ini kan bilang Indonesia nih, makanya koma. Makanya nol nih, nggak bisa. Dia hanya bilangan bulat. Nah, itu dia bisa dicari. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan dasar yang kedua. Sampai sini aja kita nanti dulu ya nanti ya. Lanjutkan dulu. Nanti kita coba juga ke Excel dan web ya. Bilangan oktal sekarang. Nah, dari namanya, walaupun sekarang tuh udah jarang ya oktal tuh kalau heksa mas. Oktal tuh tidak sebanyaknya heksa. Nah, ini dia bilang oktal, dari namanya oktal ya, oktav ya. Oktav. Ya. Oktal, bilangan oktav dia. Kata dasar itu oktav. Kalau bahasa Inggrisnya pakai C tadi ya. OCTAL ya. Jadi nanti di Excel dia OCT ya singkatannya. Kalau desimal D pakai C kan DEC. Kalau oktalnya OCT ya. Jadi dia dari sama bilangan desimal ke bilangan apapun dia tetap dibagi ya bilangan dasarnya. Ini bilangannya hanya sampai 7. Jadi makanya tadi 2005 itu bisa desimal, bisa oktal, bisa heksa, hanya di biner yang tidak. Tapi 1010 itu semua bilangan bisa. Makanya harus kasih tanda nanti. Bisa desimal juga ada angka 1 dan 0. Biner juga ada 1 dan 0. Oktal juga ada, heksa juga. Tapi kalau dia sampai 5 sampai 7, umpamanya 2017. Itu dia biner nggak mungkin. Tapi desimal bisa, oktal bisa, heksa bisa. Tapi kalau 2018, itu nggak bisa, oktal nggak masuk. Hanya desimal dan heksa. Ya. Kita ada 3 bilangan ya. Pertama kita desimal dulu. Desimal ke oktal sama dengan biner tadi, cuman dia dibagi 8. Kalau enak, pas 8 ya. Bakal 73 kamu bingung, panjang ya. 80, 3 dibagi 8, dapatnya 10. 10 kali 8 baru 80, sisanya 3. 10 dibagi 8 dapatnya 1. 1 kali 8 baru 8, sisanya 2. Nilainya 1, 2, 3. Ya. Kalau yang nggak panjang, baru 791. Bingung itu. Nah, nanti kalau biasa kan nanti kita konversi ke desimal, ke biner baru kita. 781 dapatnya 98. Sisa 7. 98 dibagi 8, 12 ya. 88 tambah 16. 96, sisa 2. 12 dibagi 8, dapatnya 1, sisanya 4. Karena 1 ke 8 baru 8. Dapatnya 1, 4, 2, 7. Nanti kita coba dengan Excel dan itu tadi ya, 791 dan 83. Kalau dia ada batasnya juga ya, 1, 4, 2, 7. Gimana kalau pecahannya? Sama. Dia dikali 8. Kalau pas dia angka sisanya angka 1 sampai 7 berhenti. Tetapi kalau dia masih pecahan, berarti dia nanti berulang. Nah, ini contohnya ya. 08125 kali 8, 6,5. Dapatnya bawaannya 6, sisanya 0,5. 0,5 dikali 8 dapat 4. Nggak ada pecahannya lagi kan? 4 udah. Dapatnya 0. Jadi dia dari atas ke bawah 0,6. Panjang dapat dikit. Tapi kalau konversi dari oktal ke desimal. Nah, sama dengan biner tadi, mau pecahan mau bulat sekaligus, tapi dia dikali bilang dasarnya 8. 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, kalau pecahnya 8 min 1, 8 pangkat min 2, 8 pangkat min 3. Ya, bisa sekaligus. Kalau ada pecahannya, ada pecahan kebetulannya. Nih, dari 2 kita ambil,
2 dikali 8 pangkat 0. Ditambah 5 kali 8 pangkat 1. Ditambah 7 kali 8 pangkat 2. Ini 8 pangkat 0, 1 kali 2, 2. 8 pangkat 1, 8, 5 kali 40. 8 pangkat 2, 6, 4 kali 7, 448. Ini pecahannya 3 dikali 8 pangkat 1. 2 ditambah 2 dikali 8 min 2. 3 kali 8 min 1. 3 dibagi 8. 2 dibagi 64. Nah, 8. Udah kalkulator kamu nih kan. Tapi kalau dengan biner lebih mudah nanti. Ya. Nah, itu sekaligus. Nah, gimana kalau dengan Excel tadi? Jadi berapa? Tapi yang bulat dia ya. Pecahan nggak bisa. Jadi berapa tadi? Yang bulat ini pecahan nggak ya? 752 bisa. Ini 83, 791, 752 ya. Nah, coba pakai Excel ya. Kita gunakan pakai Excel. Nah, nanti di sini oktal ya. Bilangan bulat ya, ingat lagi bilangan bulat apa sih? Ini dulu nanti baru kita ambil yang tadi ya. 83. Nah, ini dia. 83 dulu. Enggak ada 83, 85 deh ya. Itu baru kita ambil 83. Sama dengan berarti dia desimal, dek, to, oktalnya OCT ya, bahasa Inggrisnya. Nah, baru kita ambil bilangan desimalnya ini. Nanti baru kita ambil yang tadi ya. Benar enggak? Ya. Nah, ini juga enggak ada. Ini kan yang kita sambil dengan dekat 83-nya 85 ya. Kita ambil 83 umpama di sini. Nah, ambil. Ini enggak ada batasnya nanti. 700 juga bisa. Desimal to oktal berapa tadi? 83 ya. Dapat tadi 124 kan? 123 ya, 123. 791 tadi kan? Nah, kan ada di sini. Ada 791. Ini sambil 83 aja dulu, 83. Ini 791, 752. Ya, nanti ambil yang besar juga ya. Desimal ke oktal. Nah, ini. Ya sekaligus ya. Nah, dapat bisa. 1427 kan? 1460. Nah, 752 tadi sebentar, saya ini dulu ya. Satu benar. Itu benar ya. Nah, bisa nggak? Nah, ini bisa dia. Kalau biner tadi yang terbatas. 87.000, 87.000, tambah lagi lah 800. Apa ya? Ini kan desimal ya. 875.000. Kopi aja data. Oh, ya. Tidak pernah ada angka. Oh, yang kita jutaan Pak, gitu kan? Bisa. Ini berapa nih? 3.434 juta lah. 24 juta lebih. Ini biar kelihatan. Tidak ada batas. Ya. Oke. Ya, ada batas ya. Nah, gimana kalau bilang bulat saja deh ya. Ini kalau yang terbatasnya desimal ke biner, biner ke desimal. Nah, makanya kita gunakan web yang biar nggak ada batas. Nah, di web gimana? Sama. Ya, web. Ya, di sininya desimal, ininya kita ganti ke oktal. Sama tadi 83 dulu. 83. Ini baru 900 berapa. Ya. Nah, ini ganti ke oktal ya, oktal. Jalankan. Sama kan 123. 791. 791.
27. Kita balik sekarang. 752 yang tadi lagi. 752. 1360. Ini yang besar. Berapa juta nih? 75 juta. Kita bisa. Buktikan ya, tidak ada angka di atas 7 ya. Ininya, oktalnya kita pindahkan ke sini. Nanti baru ke desimalnya. Nah, oktal sekarang, oktal ke desimal. Kita ubah aja ya. Dia nggak ada batas. Ini mau binar, oktal sama ya. Kembali tadi. Tapi nggak lagi bilangan bulat. Kalau pecahnya sebuah koma 0, dapatnya 0. Nah. Oh, pakai titik, wah sama aja. Dia hanya bilangan bulat. Nah, itu dia. Jadi kita sudah 3 bilangannya tadi ya. Desimal, binar, oktal. Berarti gimana kalau konversi? Kalau desimal ke oktal desimal udah. Binar gimana? Nah, bisa. Nah, itu yang paling mudah nanti. Kalau binar ke oktal atau oktal ke binar. Pokoknya kalau ke binar itu adalah paling mudah. Jadi kalau kita dari umpamanya desimal ke oktal, kita lihat binar dulu lebih mudah. Nah, ada cara itunya ya. Kalau dengan ini langsung bisa ya, dengan software ya, dengan web ya. Kalau software binar itu kan terbatas. Nah, gunakan kalau lagi online, gunakan web, ini dia akan lebih mudah. Tapi kita harus tahu tadi ya, tahu caranya tetap ya, tidak bisa. Supaya kalau ada kesalahan input kita, oh ini salah, oh saya masuk saya bisa. Tidak apa yang muncul di sini kamu anggap suatu kebenaran. Tuh ya. Nah, dari situ kita begini nanti minggu depan kita masuk satu bilangan lagi sama yang tadi belum ya, dari binar ke oktal gimana, oktal ke binar gimana. Nah, nanti dia bareng dengan itu nanti hexa ya. Nanti mirip, cuman dari ada yang 3 digit ke 4 ke 3 itu bolak-balik ya. Itu paling mudah. Kita tidak berkalkulator, tapi kalau kita dari desimal ke oktal atau ke hexa itu kalkulator bisa salah. Tapi kalau ke binar mudah kan, bagi 2 itu kan mudah. Yang mudah itu sebenarnya adalah bagi 1, bagi 10, bagi 1000 ya kelipatannya ya. Tinggal geser 0 saja. Bagi 1 nggak berubah kan, bagi 10 tinggal geser 0. Kemudian adalah kali 10 ya. Atau bagi 10, kali 10, kali 1, ya pangkat 1 lah ya. Yang kedua itu adalah 2. Selain itu nanti akan susah. Paling 5 nanti ya. 8 itu susah, 16 apa lagi. Kita lewat binar. Kalau lewat binar hanya bagi 2, bagi dari desimal, bagi 2, bagi 2. Nanti kalau dia ke oktal tinggal di kelompok-kelompokkan 3. Karena dia paling tinggi 7 ya. Sedangkan ke hexa nanti paling tinggi 15. Tidak ada yang di atas itu. Kalau desimal kan itu banyak. Ribuan, kalau ribuan ya ribuan ya kan. Nah, gimana caranya supaya lebih mudah. Tapi kalau secara aplikasi tadi itu pasti kebenaran. Kalau inputnya benar ya, hasilnya pasti benar. Kalau Excel nanti dari binar yang bolak-balik, binar desimal binar dia terbatas. Tapi kalau oktal sama hexa nanti tidak terbatas. Umpamanya tidak online. Kalau online ya kita gunakan aplikasi web itu hasilnya akan langsung dapat. Ingat lagi hanya pecahan ya. Hanya bulat. Kalau pecahannya itu pasti kita hitung lagi. 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3, atau nanti 8 pangkat min 1, 8 pangkat min 2. Kembalikan. Dikali 8, dibagi kali 8 kali 8, atau kali 2 kali 2, atau kali 16 kali 16. Nah, tidak ada. Nah, ini saya ini dulu. Saya tutup sampai di sini ya. Tapi jangan tutup dulu ya. Saya akan ambil